Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, pada mata kuliah farmakologi kebidanan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada submateri pencahar pada kehamilan atau penggunaan obat-obat pencahar untuk menangani atau mengantisipasi konstipasi pada ibu hamil ya. Kita lihat dulu apa itu konstipasi. Konstipasi dapat diartikan sebagai ini ya, kelambatan pelintasan sisa makanan karena adanya penumpukan feses yang keras dan kering dengan disertai defekasi yang nyeri, ya disertai defekasi yang nyeri, sakit ya maksudnya. Kemudian ada disertai distensi abdomen serta massa yang bisa diraba ya, atau biasa distilahkan dengan skibala ya. Untuk konstipasi ini dapat menimbulkan gejala lain ya. Jadi dapat pula menimbulkan gejala lain seperti sakit kepala, kemudian nyeri abdomen, dan dapat pula mengganggu ini ya, selera makan, atau dapat menurunkan selera makan ya. Untuk frekuensi defekasi yang normal biasanya berkisar dari 3 kali sehari ya. 3 kali sehari hingga dianggap juga normal apabila sampai 1 kali setiap 3 hari ya. Nah, itu adalah defekasi yang normal ya, sehingga apabila kita ya dalam defekasi, ya tidak ini ya, tidak dalam range 3 kali per hari hingga 1 kali setiap hari, maka itu bisa didefinisikan sebagai konstipasi ya ini. Ya, sekira ini perlu dipahami bahwa selama biasanya periode antenatal ini banyak ibu hamil ini biasanya mengalami persoalan terkait dengan konstipasi ya, atau sembelit juga biasa distilahkan ya. Dan ini hal ini tidak boleh ini ya, konstipasi ini bukan suatu kondisi yang bisa dipandang enteng ya, karena jika tidak diatasi dengan segera, maka keadaan ini dapat mempengaruhi proses ini ya, dapat mempengaruhi proses persalinan, karena dapat menghalangi ini jalan lahir. Jadi mesti ini ya, segera ditangani ya. Kemudian yang perlu juga dipahami bahwa biasanya sesudah terjadinya pengosongan usus yang terjadi secara fisiologis itu, secara normal selama persalinan, defekasi biasanya tertunda juga selama beberapa hari ya ini. Jadi itu yang mesti kita perhatikan ya. Nah, ini kita melihat ada beberapa preparat-preparat yang bisa ini ya, digunakan dalam mengatasi konstipasi ya. Jadi tentu preparat farmakologis ini sangat bermanfaat untuk mengatasi konstipasi yang bisa bersifat akut. Namun pemakaiannya juga harus dibatasi ya, dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Ya, dan ini terkait dengan penata laksanaan daripada konstipasi ini ya, kita harus mengikuti prinsip-prinsip fisiologis ya. Jika hal ini tidak dijelaskan ini oleh adik-adik bidan biasa kepada ibu hamil dalam masa antenatal tadi, maka terkadang memunculkan bahaya bahwa ibu hamil tersebut biasanya akan ini ya, menggunakan obat pencahar yang dijual bebas dan tidak tepat. Ya ini. Nah, di sini kita melihat ada beberapa preparat farmakologi ya, yang mesti perlu nanti saya kira ada bidan ini untuk memberikan pertimbangan ya kepada ibu hamil yang dapat atau kemungkinan besar dapat ini ya, menyebabkan terjadinya konstipasi pada ibu hamil. Contohnya seperti ini ya,
obat-obat tablet zat besi ya, ini biasa diberikan pada ibu hamil ya, ini untuk menangani munculnya penyakit anemia pada ibu hamil ya. Biasa juga ibu hamil ini diberikan ini ya, obat-obat ini kodein ya, kodein tentunya untuk keperluan biasanya itu menghilangkan sakit, analgesia, atau untuk menekan biasa batuk yang ini ya, cenderung bersifat apa uh, uh, tidak bisa ditangani dengan obat batuk yang lain ya, sehingga bisa terkadang diresepkan dengan kodein ya itu. Kemudian juga biasanya contoh yang lain seperti ini ya, sedatif, kemudian amfetamin, kemudian ini amfetamin ini juga biasa digunakan untuk ini ya, tujuan rekreasi, atau biasa mungkin karena adanya yang mungkin mengalami tekanan sehingga bisa diberikan amfetamin. Kemudian juga biasa diberikan preparat yang dapat menimbulkan juga konstipasi seperti salbutamol, litodrin, penyekat antagonis kalsium. Ini adalah preparat kemarin yang telah kita pelajari pada obat-obat yang bersifat tokolitik ya. Ini. Kalau kita mempelajari atau melihat fisiologis daripada motilitas kolon, ini sebenarnya otot kolon normalnya akan melakukan biasanya gerakan peristaltik ya, atau gerakan segmentasi untuk mendorong massa feses ya. Dan ini sebenarnya setiap gerakan ini umumnya dikontrol oleh sistem saraf enterik ya. Ini sistem saraf enterik atau sistem saraf salah satunya adalah sistem saraf otonom ya ini, sehingga ya memang normalnya atau terkadang juga beberapa hal ini biasa dimodifikasi ya dengan mengikut sertakan serat biasanya untuk memodifikasi atau secara fisiologinya kontraksi tersebut itu dalam konsumsi sehari-hari itu kita mengikut sertakan serat ya sebanyak 20 sampai 60 gram per hari di dalam makanan. Dan tentu di sini juga perlu kita perhatikan cairan, sehingga dengan makan tersebut juga kita harus meminum 1 atau 2 gelas cairan pada saat atau pada waktu kita makan. Ya. Dan hal lain yang perlu diperhatikan mungkin untuk dijelaskan nanti adik-adik bidan kepada ibu hamil pada saat antenatal, bahwa selain hal tersebut di atas, selain hal preparat farmakologi tadi, ada hal lain juga yang perlu diingat ya, bahwa seperti stres, ketegangan, ya, mungkin karena pengaruh lingkungan, lingkungan rumah sakit sehingga dia menjadi stres, tegang. Hal ini tersebut juga terbukti dapat menyebabkan terjadinya konstipasi. Sehingga perlu nanti saya kira peran adik-adik bidan untuk menjelaskan ya terkait dengan faktor-faktor yang bisa memunculkan terjadinya konstipasi pada ibu hamil. Ya. Saya lanjutkan lagi bahwa untuk obat pencahar biasanya digunakan pada kondisi-kondisi ibu hamil sebagai berikut. Yang pertama adalah bila tindakan mengejang tersebut dianggap berbahaya atau membahayakan ya, karena karena terjadinya seperti trauma pada perineum atau karena setelah dilakukannya penjahitan perineum ya, atau pada saat kondisi di mana setelah pasca beda sesar, atau juga pada pasca operasi abdomen. Ini maka digunakanlah obat pencahar pada kondisi ini. Kondisi kedua adalah pada pemakaian pada pemakaian opiat
pada pemakaian opioid bersama opioid jika pemberiannya lebih dari 4 hingga 5 hari. Oke, ya ini. Karena opioid ini dapat menyebabkan tadi konstipasi ya, sehingga itu pada saat ibu mengkonsumsi opioid lebih dari 4 sampai 5 hari, maka ya sebaiknya diberikan ini ya bersama dengan obat-obat pencahar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya imobilisasi atau dalam hal ini adalah ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif akibat berbagai penyakit atau impairment atau gangguan pada alat atau organ tubuh yang bersifat fisik atau mental ya, sehingga kita tidak bisa ini ya melakukan aktivitas. Apakah ini disebabkan oleh sebab apapun, maka itu intinya bahwa kondisi ini menyebabkan pasien menjadi tidak bisa bergerak, sehingga tentu di sini untuk merangsang terjadinya kontraksi atau segmentasi pada kolon, maka perlu diberikan obat-obat pencahar ya. Nah, kemudian kita lanjut pada ini ya, konstipasi pada kehamilan. Oke. Ya. Jadi dalam hal ini kehamilan merupakan predisposisi terjadinya konstipasi ya. Karena apa? Karena ya ini memang pada ibu hamil memang akan terjadi perubahan anatomi pada sedikit perubahan anatomi pada tubuh kita ya ini. Yang pertama yang ini menjadi predisposisinya pada ibu hamil bahwa karena ya terjadinya penekanan langsung pada usus ya oleh uterus dan janin ya, yang memang pada saat hamil ya akan semakin bertambah volumenya ya ini. Kemudian yang kedua adalah karena ini ya berkurangnya atau perubahan asupan makanan dan cairan pada ibu hamil. Oke, ini menyebabkan juga konstipasi ya. Yang ketiga tadi adalah seperti yang saya jelaskan bahwa berkurangnya aktivitas fisik. Oke, ya atau kita menjadi kurang berolahraga ya. Karena tentu memang ibu hamil tidak mungkin aktivitas fisiknya ya atau cara dia berolahraga, metode berolahraganya sama pada saat sebelum dia hamil ya. Dan itu akan menyebabkan terjadi konstipasi ya. Kemudian yang keempat adalah terjadinya relaksasi otot polos pada usus yang dimunculkan oleh hormon ya. Ya, hormon apa? Seperti hormon ini ya, terjadinya peningkatan hormon progesteron, oke, ya, atau terjadinya penurunan hormon atau produksi motilin oleh dinding usus. Itu ya ini. Kemudian yang kelima adalah predisposisi konstipasi pada kehamilan adalah adanya impaksi fekal. Apa itu impaksi fekal? Adalah ketidakmampuan untuk mengevakuasi tinja yang keras dan besar pada rektum ya, dan atau pada usus besar. Dan ini memang impaksi fekal ini kecenderungannya terjadi pada kehamilan karena air dan garam diserap dengan jumlah yang besar dalam kolon ya. Ini itu. Ini adalah ini ya, ada lima predisposisi yang memungkinkan atau menyebabkan munculnya konstipasi pada ibu hamil ya, atau sembelit atau susah defekasi pada ibu hamil. Oke, ya. Kita lanjut pada sedian-sedian yang ini untuk berhasil sebagai pencahar. Ada 4 tipe di sini. Yang pertama adalah tipe ini ya, tipe pencahar massa. Kemudian nanti kedua ada tipe pencahar osmotik. Kemudian ada tipe pelunak tinja, dan nanti ada tipe pencahar stimulan ya. Mana yang aman, mana yang tidak direkomendasi atau berbahaya apabila digunakan pada ibu hamil dan menyusui, kita coba kilas sedikit ya. Jadi kita mulai pada pencahar massa.
Contoh preparatnya adalah seperti Bekatul, metil selulosa, ispagula, ispagulahus atau sterculia. Oke, ya untuk pencahar massa ini, pencahar ini sih merupakan ini ya, merupakan suatu polisakarida yang tidak dapat dicerna ya. Preparat ini biasanya akan menarik ya, akan menarik air lewat proses osmosis ya, osmosis yang akan ini meningkatkan volume volume ya, meningkatkan volume dalam ini usus, dan dengan demikian akan menstimulasi peristaltis daripada usus. Oke, ini ya. Ini pencahar massa ini biasanya dia lebih efektif juga bekerja sebagai ini ya, bekerja atau bertindak sebagai substrat daripada ini ya, bakteri kolon. Bakteri ini biasanya akan ini ya, akan memperbanyak diri dan akan meningkatkan massa tinja ya. Pencahar ini pencahar massa ini biasanya juga digunakan sebagai pencahar pengganti serat makanan ya. Jadi itu pasien yang kekurangan serat makanan. Oke, ini biasanya pencahar massa ini biasa digunakan pada pasien-pasien hemoroid atau pasien kolostomi atau iliostomi. Iliostomi atau saya bisa juga untuk ini ya, visur ani atau ini mungkin ini ya pada penyakit kolitis ulceratif ya, ulceratif. Untuk pencahar massa ini pencahar ini dianggap lebih aman bagi kehamilan ya daripada pencahar yang lain ya, daripada pencahar apa tadi itu tipe pencahar osmotik, kemudian tipe pelunak tinja, apalagi pencahar stimulan ya. Jadi ini adalah pencahar yang lebih aman buat ibu hamil ya. Tetapi perlu kita pahami bahwa ya pada kondisi hamil tentu penggunaan preparat farmakologi atau obat kimia biasanya memang kurang terlalu aman ya, sehingga memang disampaikan kepada ibu hamil bahwa untuk menggantikan penggunaan pencahar ini, atau untuk lebih amannya, maka sebenarnya lebih sehat ya, lebih sehat apabila ibu hamil ini ya mengkonsumsi serat dalam makanannya adalah 20 sampai 60 gram per hari ya, daripada kita menggunakan ini pencahar ini ya, pencahar massa. Ini. Jadi itu yang perlu jelaskan nanti kepada ibu hamil ya. Ini kita juga sekira walaupun ini masih muda, sekira mesti juga memperhatikan bahwa untuk menghindari konstipasi, maka memang kita mesti harus selalu memperhatikan serat pada makanan yang kita konsumsi ya. Ini karena di dalam serat makanan itu seperti pektin dan lignin, ini tentu dua serat ini biasanya memberikan keuntungan tambahannya yang di mana pektin dan lignin tersebut itu bisa mengikat asam empedu, sehingga bisa menurunkan kolesterol ya. Ini, ya. Apa kerugian dari pencahar ini, pencahar massa? Ya tentu pencahar massa ini memerlukan waktu beberapa hari untuk bekerja ya, dan ya mungkin juga tidak efektif buat ibu ya. Ya ini pencahar ini terkait dengan kegagalannya biasanya terkait dengan ini ya, otot dasar panggul dari ibu yang lemah ya, atau ketidakmampuan juga pasien untuk mengorganisasikan otot dasar pada panggulnya ya. Ini kemudian adanya ini ya, keluhan flatulensi ya pada penggunaan pencahar massa ya. Ini dijumpai biasa keluhan ini dijumpai dan dapat berkurang pada pemakaian yang teratur. Ya, jadi flatulence ini merupakan keluhan yang dijumpai dan dapat berkurang pada pemakaian yang teratur. Ini.
Nah, kemudian yang ketiga adalah apa ini ya terbentuknya ini ya ini eh, terbentuknya ikatan kompleks ya, ikatan kompleks. Oke, ya bekatul. Oke, jadi ikatan kompleks bekatul. Oke, bekatul dan serat lainnya yang mengandung fitat. Oke, yang mengandung fitat dengan ini salah ya, salah fitat dengan ini ya, uh, dengan seng, oke, dengan kalsium, zat besi atau magnesium ya. Jadi maksudnya di sini ini keliru ya. Jadi terjadinya ini ya ikatan kompleks ya antara senyawa bekatul atau senyawa fitat, okay, dengan seng, kalsium, zat besi dan magnesium ya itu. Kemudian kerugian yang selanjutnya adalah terjadi penjendalan. Oke, penjendalan di mana di sini pencair massa ini ya dapat mengalami penjendalan menjadi suatu ini ya massa yang keras dan dapat menyebabkan terjadi sumbatan pada traktus gastrointestinal ya ini. Kemudian kita lanjut pada pencahar osmotik. Oke. Jadi preparat untuk pencahar osmotik adalah seperti laktulosa, kemudian magnesium sulfat, kemudian magnesium hidroklorida atau enema fosfat ya. Enema fosfat. Nah, ini. Jadi untuk pencahar osmotik ini biasanya pencahar ini bersifat osmotik aktif ya. Bersifat osmotik aktif yang biasanya menahan air ya, menahan air dan meningkatkan volume air dalam usus serta ini ya bekerja dengan menstimulasi refleks regangan. Oke, ya. Oke, jadi pada penggunaan obat-obat ini tentu pencair osmotik ini tentu penggunaan preparat laktulosa, magnesium sulfat, magnesium hidroksida, hidroklorida, kemudian enema fosfat itu mesti ini ya disertai dengan mengkonsumsi banyak air ya. Tentu ditujukan untuk mengurangi kram pada perut dan munculnya gas yang berlebihan. Oke, ya ini. Kita lihat contoh-contohnya tadi seperti laktulosa. Jadi laktulosa ini digunakan ini ya, digunakan postpartum sebagai terapi maupun profilaksis bila terjadi ini ya atau munculnya trauma perineum atau adanya pada ini ya hemoroid. Oke, ya laktulosa ini dimetabolisme oleh bakteri kolon menjadi galaktosa dan fruktosa. Oke, ya kemudian menjadi asam laktat, asam asetat, dan senyawa format. Oke, nah, tentu laktulosa ini bekerja dengan menarik air ke dalam usus, oke, lewat proses osmosis sehingga ini terjadi peningkatan massa tinja ya, massa tinja. Ini laktulosa kita lihat ini bekerja selama ini ya 2 hingga 3 hari ya, 2 hingga 3 hari setelah digunakan. Kemudian untuk interaksi obat tersebut perlu diperhatikan bahwa laktulosa itu tidak begitu efektif ya bila diberikan bersama antibiotik yang di mana antibiotik tersebut dapat menghancurkan flora daripada kolon ya. Oke, ini. Yang kedua sediaan daripada pencahar osmotik adalah magnesium atau garam magnesium. Jadi garam magnesium juga ini atau pencahar jenis garam magnesium ini cocok untuk pemakaian sekali ya, sekali atau sekali waktu dan atau untuk pemakaian jangka pendek. Oke, nah ini untuk sediaan ini biasanya lebih baik atau lebih poten preparat cairnya daripada bentuk tabletnya ya, bentuk tabletnya ya. Untuk garam magnesium juga ini tidak diserap seluruhnya, oke.
ya kerja osmotiknya ini akan melebarkan serta meregangkan lambung sehingga menimbulkan biasa gangguan rasa nyaman, kram perut, bahkan dapat memicu refleks gastrokolik. Oke, dapat menimbulkan gastrokolik. Untuk pemakaian obat ini, efek dari flatulensi atau kram perut ini dapat pula diatasi dengan penggunaan garam magnesium sebagai pencaharnya ya. Ini. Nah, ini untuk garam ini magnesium ini dapat bekerja cepat, dalam waktu ini ya, 1 hingga 3 jam jika diminum dalam kondisi lambung yang kosong. Ini. Ya. Kemudian kita lanjut pada pelunak tinja. Jadi di tipe yang ketiga adalah pelunak tinja. Contoh sedianya atau preparatnya seperti parafin liquid, dokusat, kemudian minyak mineral. Ya. Tentu pelunak tinja juga ini berguna pada keadaan ini ya, pada kondisi-kondisi hemoroid, atau termasuk kerusakan ini ya, sphincter ani dan adanya fisura ani. Ya ini. Contoh saja seperti dokusat tadi, ini dokusat bekerja seperti deterjen dan menstimulan. Ini juga preparat dokusat biasanya akan memerlukan waktu beberapa hari sebelum bekerja secara efektif ya. Jadi agak panjang waktunya ya. Kemudian ada parafin liquid tadi. Penggunaan parafin liquid ini juga untuk pelunak tinja, hanya kekurangan dari parafin liquid ini bahwa sedan ini dapat mengganggu absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Ya, vitamin itu apa itu? Vitamin A, ya. Vitamin A, vitamin D, vitamin E atau vitamin K. Dan juga tentu beberapa macam obat ya. Ini. Tentu untuk penggunaan preparat liquid ini sangat jarang karena dapat mengganggu tadi ini ya, absorpsi vitamin yang larut lemak. Yang terakhir kita jelaskan adalah terkait dengan pencahar stimulan ya. Jadi contohnya atau preparatnya atau sedianya adalah seperti sena, kemudian minyak jarak, bisakodil, gliserol atau dan phenolphthalein. Ya. Untuk pencahar ini, pencahar stimulan biasanya sedan ini lebih potent, lebih baik ya. Misalnya seperti ini ya, yang sena ya. Jadi sena ini lebih potent ya, dan memang tersedia secara luas di pasaran ya. Ya. Jadi biasanya pencahar stimulan ini diberikan sebagai suppositori dalam bentuk postpartum ya. Ya, karena dimana ini peranannya memang pada kelahiran anak harus dibatasi ya, ini ya, sehingga mesti diberikan dalam atau sebaiknya diberikan pada ini ya, dalam bentuk suppositori. Ya, suppositori ini dapat menyebabkan iritasi setempat atau lokal pada rektum, dan pencahar stimulan ini dapat meningkatkan ini ya, kontraksi otot polos dalam uterus ya, melalui regangan dan iritasi, sehingga tentu hal tersebut menyebabkan penggunaan pencahar stimulan pada kehamilan ini harus dihindari ya, karena tadi resikonya resiko ini ya, menimbulkan kontraksi pada rahim ya, sehingga dapat pula menimbulkan partus prematur. Ya, partus prematur. Ya. Obat pencahar ini bekerja, atau pencahar stimulan ini bekerja ini ya, selama 6 sampai 12 jam ya setelah diberikan, dan biasanya memang diminum pada saat mau tidur ya. Ya ini. Nah, termasuk juga untuk preparat phenolphthalein tadi.
Oke, ya termasuk Senna juga. Oke, ya ini dan ini apa per part ini juga ternyata dapat melintasi ke dalam ASI ya, air susu ibu ya, sehingga dapat menimbulkan diare pada bayi ya. Karena karena itu untuk semua penggunaan pencar tersebut harus dihindari pula pada masa-masa laktasi ya ini. Jadi ingat ya, pencar stimulan ini dihindari penggunaan pada ibu hamil karena berisiko menimbulkan kontraksi pada rahim. Oke, ya dan partus prematurus. Oke, ya kita lihat ada beberapa sedan tadi, ada suppositoria glycerol. Jadi sedan ini bekerja sebagai preparat iritan lokal yang ringan dan ini ya dapat menstimulasi rektum sehingga terjadi pengosongan usus ya dalam waktu 30 menit setelah pemberian suppositoria tersebut atau setelah suppositoria dimasukkan ke dalam ini ya kolon ya atau rektum. Kemudian ada minyak jarak, oke, atau kastroli ya. Jadi obat pencahar ini merupakan pencahar yang kuat yang bekerja dalam waktu tiga ini ya, dia bekerja dalam waktu 3 hingga 6 jam. Oke, dan untuk minyak jarak ini dia akan ini ya diurai oleh enzim lipase pankreas ya. Enzim lipase pankreas ini menjadi asam risinolet ya, menjadi asam risinolet maksudnya, yang dimana asam risinolet ini merupakan ini ya, merupakan iritan bagi ini ya, merupakan iritan atau dapat mengiritasi usus dan uterus. Oke, ya maka itu juga penggunaan minyak jarak ini harus dihindari pada pemakaian pada kehamilan ya, termasuk juga sedian-sedian topikalnya ya harus dihindari pada ibu hamil ya. Kemudian selanjutnya adalah preparat senai ya, senai, aloe atau kaskar ya. Ini ketiga jenis pencahar ini memang juga mengandung derivat antrasena ya, yang tentu akan dilepaskan oleh ini ya bakteri kolon. Oke, lepaskan oleh bakteri kolon dan juga akan bersifat mengiritasi juga kolon. Oke, ya ini. Derivat ini antrasena ini juga ternyata akan melintas ke dalam aliran darah dan muncul di dalam urin, oke. Kemudian ini ya dalam saliva, oke, serta muncul juga pada air susu ibu ya. Karena itu juga pemakaian ketiga obat ini harus dihindari pada ibu yang lagi menyusui atau laktasi ya. Yang terakhir adalah yang saya mau jelaskan adalah bisakodil. Jadi preparat ini juga dapat menyebabkan iritasi rektum. Oke, penggunaan suppositorianya atau bentuk suppositoria ini dapat menimbulkan rasa terbakar ya. Sehingga jika pemakaian obat ini dilakukan selama berminggu-minggu, ini ya dapat menimbulkan munculnya proktitis dan pelepasan epitel pada usus. Oke, ya ini. Ini biasanya juga bisakodil ini diberikan dengan dosis tunggal pada kehamilan atau pada masa nipas ya. Ya, interaksi obat ini pencahar stimulan bahwa seperti penggunaan bisakodil ini salut enteriknya itu dapat dirusak atau dilepas ya oleh penggunaan bersama dengan antasida, susu atau obat-obat sedan antagonis histamin 2. Oke, ini. Untuk mencegah ini tentu ya kita harus memberikan preparat tersebut dalam waktu yang tidak bersamaan ya. Bisa selang 1 atau 2 jam ya. Oke, supaya tabletnya salut enteriknya tidak rusak ya ini. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa terkadang juga di masyarakat ya, bukan pada hanya ibu hamil, bahwa terkadang muncul istilah penyalahgunaan obat pencahar. Oke, ya ini biasanya di masyarakat kan ini biasanya ada yang ingin menurunkan berat badannya. Oke, sehingga dia ingin
selalu ini ya melancarkan defekasinya. Atau ada juga yang selalu merasa khawatir dengan defekasinya ya yang kurang normal ya. Oke, nah, sehingga setelah mencoba atau menggunakan obat pencahar stimulan, oke, dan apa namanya, selama beberapa hari ternyata tidak memperlihatkan efek yang optimal atau di mana fesesnya tidak keluar, maka terkadang pasien dapat menggunakan uh, kembali obat pencar tersebut secara teratur ya, tanpa melalui dosis yang terrekomendasi atau tanpa melalui tipe pencahar yang tepat. Nah, ini memang pada penggunaan secara teratur dari obat ini dapat menimbulkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat terjadi ini ya, dapat terjadi mungkin ringan, sedang atau sangat berat ya. Sehingga tentu dalam antinatal nanti saya kira tugas adik sebagai seorang bidan untuk menjelaskan kepada ibu hamil ya terkait dengan bagaimana penggunaan obat pencar secara sehat ya. Ya, saya kira demikian apa yang materi yang saya sampaikan ini hari. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Adik dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.